Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas hari pagi yang telah Engkau berikan ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakanlah firman-Mu atas kami dan juga bukakanlah kami atas firman-Mu agar kami dapat mengerti dan mendapatkan rema masing-masing dalam firman ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam saja, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin sedikit membagikan kebaikan Tuhan yang saya dapatkan dari ayat emas awal tahun, yaitu Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat pengungsian identik dengan hal yang tidak menyenangkan. Dan tempat pengungsian dapat terbentuk karena adanya suatu hal seperti bencana alam banjir, atau tempat pengungsian akibat longsor, dan hal-hal itu sangatlah tidak enak dan tidak nyaman apabila dibandingkan dengan rumah tinggal sendiri. Tetapi di saat situasi seperti itu, tempat pengungsian justru menjadi tempat yang aman dan tempat di mana kita membuat rasa terlindungi dan terjaga dari bahaya yang sedang kita hadapi. Namun, kabar baiknya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Artinya tidak perlu menunggu hal-hal besar seperti bencana alam untuk terjadi terlebih dahulu, tetapi kita juga dapat mengungsi dan berlindung kepadanya pada setiap hal-hal kecil yang kita hadapi di keseharian kita. Dengan cara mengandalkan Tuhan, mengungsi dan berlindung kepadanya. Izinkan saya sedikit membagikan kesaksian yang saya rasakan dan saya alami pada awal masa saya kuliah. Pada saat itu saya masih mahasiswa baru dan sedang terjadi demo besar-besaran yang situasinya sangat tidak kondusif dan lokasinya berada di dekat kampus saya. Saya yang waktu itu masih belum mengenal lingkungan baru dan juga belum terbiasa untuk pulang pergi sendiri dengan busway, sungguh merasa cemas dan tidak nyaman. Sampai pada akhirnya saya pulang bersama kedua teman saya yang kebetulan searah pulang dan menaik busway bersama. Dan di saat saya masuk ke dalam busway, saya bertemu dengan salah satu kakak Yud, yaitu Kak Clara, dan disitulah saya merasa sangat aman. Hati saya langsung lebih merasa tenang. Karena pada saat itu posisinya kondisi baterai saya dan teman-teman saya sudah hampir habis, sehingga sulit untuk menghubungi orang tua di rumah. Tetapi dengan adanya Kak Clara, saya merasa aman karena jika terjadi sesuatu dan baterai saya benar-benar habis, saya juga dapat meminta bantuannya untuk menghubungi keluarga di rumah. Dan disitulah saya merasa bahwa semua hal yang saya alami pada hari itu bukanlah suatu kebetulan. Mulai dari bertemu dan berteman dengan orang yang kebetulan searah pulang, dan juga bertemu Kak Clara, itu semua adalah suatu hal yang telah direncanakan Tuhan dan dirancang untuk membuat saya merasa terlindungi. Karena Ia mengenal saya, bahwa saya akan merasa tidak aman dan tidak nyaman jika pulang sendirian. Maka dari itu Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang tersebut. Hal kecil seperti itu saja, hal-hal detail Tuhan perhatikan. Apalagi dengan masalah besar yang sedang kita hadapi saat ini, pasti juga Tuhan sanggup menolongnya. Karena itu selalu andalkan Tuhan dan jadikan Ia tempat pengungsian di kala kesusahan. Marilah kita menutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan pada hari ini. Biarlah kami terus mengingat selalu bahwa Engkau adalah tempat pengungsian kami. Biarkanlah kami dapat terus berlindung kepadamu dan mengingat bahwa Engkau ada selalu bersama kami sehingga kami dapat menghadapi badai rintangan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini dapat menjadi hari yang indah di mana kami juga bertemu dengan orang-orang baik yang telah Engkau siapkan untuk menolong kami dan juga kami tolong. Terima kasih, hanya dalam nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian yang dapat saya bagikan, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati dan Tuhan Yesus memberkati.